Selamat datang di channel Asa Fikir. Jadi pada video kali ini kita akan coba untuk membahas ini ya, aplikasi-aplikasi apa aja yang biasanya saya pakai pada workflow development sehari-hari ya. Nah ini kalau untuk ini saya pakai laptop ya. Operating systemnya ini ada dual boot Windows sama satu lagi ini Manjaro ya, basisnya Arch Linux. Nah, untuk development sendiri saya sebenarnya lebih nyaman pakai pakai Linux ya. Kalau di Windows sebenarnya juga bisa. Kan sekarang di Windows ada WSL namanya, Windows Subsystem for Linux. Jadi sebenarnya di dalam Windows nanti juga ada Linuxnya yang nanti bisa dibuka dari terminal. Tapi memang experience-nya lebih nyaman kalau pakai Linuxnya langsung ya. Nah, kira-kira tool apa aja yang biasa saya pakai untuk development sehari-hari ya. Nah ini kita bahas satu-satu. Nah jadi kalau di ini ya, kita mulai dari terminal dulu deh yang saya pakai. Jadi terminal ini saya pakainya namanya Alacrity ya. Ini kalau saya contohin, nah ini terminalnya. Kalau dilihat nih ada transparansi, fontnya cukup besar. Ini setting terminal saya seperti ini sebenarnya. Ada size-nya 25, fontnya saya pakai ini. Kemudian ada opacity-nya 0,85 ini. Kemudian window padding ya, jarak-jaraknya ya, atas bawah. Nah, ini yang saya pakai ya. Nah, terminal ini sebenarnya bisa ada banyak ya. Cuma saya lebih nyaman pakai yang Alacrity ini. Ada satu lagi mungkin kalau teman-teman mau coba itu namanya ada namanya Warp Terminal. Nah ini terminal yang pakai AI gitu. Jadi kalau kita misal lupa perintah sesuatu, kita bisa tanya di sini misal. Sebagai contoh, nah ini replace string in a file. Kira-kira perintahnya apa kalau di terminal? Nah ini pakai set ya, -i. Yang di search stringnya apa, string barunya apa, /g ini maksudnya global ya, jadi di seluruh file itu diganti semua, nggak cuma satu aja. Nah ini mungkin kalau teman-teman mau coba, ini namanya Warp Terminal satu lagi. Kalau saya sendiri nyamannya masih pakai Alacrity aja, udah cukup ya gitu ya. Nah kemudian selain Alacrity, saya juga pakai command line tool yang namanya FZF, yakni Fuzzy Finder ya. Jadi Fuzzy Finder ini saya pakai biasanya untuk ini nih, searching histories, perintah-perintah yang pernah saya pakai itu apa aja. Kadang saya lupa dan saya searchingnya pakai FZF, nanti saya demokan. Kemudian nyari file, termasuk juga previewing files ya. Kita lihat ininya. Nah, di di FZF ini shortcutnya Ctrl R sama Ctrl T. Saya contohin. Saya mau lihat perintah untuk misal nih, saya mau connect ke internet. Kemudian saya lupa nama package-nya itu, nama softwarenya, command line-nya itu apa gitu. Saya ingatnya cuma ada kata-kata TUI gitu di perintahnya gitu. Jadi saya bisa pakai FZF, bisa ketik FZF seperti ini, atau karena ini udah saya set pakai shortcut Ctrl R, jadi sama aja nih. Nah ini muncul seperti ini nih. Kalau tadi TUI, oh ternyata ada nih, ini nih nm TUI. Kalau saya enter, dia muncul di sini. Nah ini, sekarang saya bisa pakai command line-nya gitu. Jadi kalau ingat dikit aja nama ininya, bisa bisa dicari untuk ininya ya, perintah-perintahnya gitu. Sebagai contoh lagi, saya nge-create project Laravel gitu. Jadi kalau saya ketik Laravel, nah ini ada nih perintah-perintahnya yang pernah saya ketik yang ada kata-kata Laravelnya. Jadi ini cukup membantu ya, karena saya sendiri masih kadang-kadang lupa gitu apa yang harus diketik. Nah, selain mencari comment history,
kalau untuk cari file, jadi kan bisanya kita ini ya, cari untuk folder kita udah makin banyak projectnya. Saya cuma ingat misal nama ininya sedikit aja ya, jadi CD shortcutnya itu Ctrl T, bisa dicari seperti ini, atau bintang-bintang kemudian di tab. Nah, misal saya mau cari konfigurasi untuk terminal saya, Alacrity ini ada di mana sih? Saya ketik aja di sini. Oh, ternyata ada nih di .files nih, kebetulan ada previewnya ya. Nah, itu ada alacrity.toml, kita cek. Saya masuk ke sana. Nah, ini ada filenya di sini. Kalau saya buka, nah nih kelihatan ya ininya ya, yang settingan tadi ya. Ini kalau saya ganti transparansinya, nah ini jadi makin terang ya. Saya balikin lagi deh, terlalu ini. Oke, nah kira-kira seperti itu tuh. Jadi selain cari history juga bisa dipakai untuk cari file. Dan untuk previewing, saya sendiri pakai bantuan namanya, ini bahasan kita selanjutnya adalah bat ya. Jadi ini untuk ngelihat file gitu. Nah, bat ini kalau di Linux kan biasanya kita pakai yang namanya cat. Jadi contoh aja ya, tadi kan di Alacrity toml, kalau pakai cat isinya kelihatan, tapi nggak ada syntax highlighting, nggak ada colornya, nggak ada line number segala macam, jadi standar banget. Nah, ini kalau pakai bat, ini tampilannya seperti ini, bat Alacrity. Nah, kalau dilihat tampilannya benar ini ya, udah jauh berbeda dibanding dengan cat tadi. Kita ada line number di sini, kemudian ada syntax highlighting juga. Nah, untuk nginstal ini sebenarnya tergantung ini ya, tergantung OS-nya ya. Paling mudahnya itu di searching aja di browser. Jadi kalau saya buka misal Arch Linux bat, nah ini nih, yang cari di GitHub-nya, saya search Arch. Nah, ini kalau di Arch Linux ini perintah untuk installnya. Jadi begitu jalankan sudo pacman-s bat, itu udah keluar. Nah, ini Ubuntu cukup seperti ini gitu. Jadi cukup simple ya untuk installnya ya, satu baris. Tadi bat, kemudian tadi ada lagi yang fzf ya. fzf tinggal di searching aja ini. Nah, di GitHub-nya cara installnya juga harusnya cukup straightforward ya, cukup mudah ya. Nah, ini ada ininya. Nah, ini kalau teman-teman yang pakai Windows juga bisa ngikutin cara ini nih. Cukup install fzf, atau kalau pakai scoop winget. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, selain ini apalagi nih yang biasa dipakai? Jadi satu lagi adalah namanya Zogside. Ini saya contohin ya, yang dilakukan tuh apa gitu di Zogside ini. Jadi Zogside ini nih kalau dari situsnya sendiri sih Smarter CD Command. Installnya di mana? Nah, ini instalasinya, ini yang WSL Windows ya. Ini Windows juga bisa pakai RAS ya. Ini Cargo bawaan RAS, Choco, Scoop. Jadi ada beberapa pilihan cara. Nah, kalau saya sendiri kan pakainya yang Arch Linux ya. Bisa nanti dicari di sini. Oke, nah ini kita coba langsung di contoh. Jadi Zogside ini ngapain gitu? Setelah kita berhasil install, ya ini kalau di tempat saya udah buat alias namanya Z ya, Zogside. Nah, kalau kita pernah buka salah satu file, dia akan simpen di historinya, diingat. Jadi file konfigurasi saya kan ada
banyak banget ya. Jadi misal saya mau buka konfigurasi nvim, saya ingat foldernya itu namanya nvim, jadi saya pencet Z nvim ya. Nah sekarang saya udah ada di folder nvim nih. Kalau dilihat home, fikri, config, nvim. Jadi karena saya pernah masuk ke folder ini, saya ketik sebagiannya aja, biasanya yang akhir ya yang paling kuat ya. Nah itu bisa ini ya, bisa di searching oleh Zogsite-nya. Contoh lagi, saya pakai yang ini ya, desktop saya ini pakai Kettile namanya untuk ngehandle-nya, Z Kettile. Kalau dilihat, nah ini saya ada di config Kettile di sini. Kemudian Alacrity. Nah ini. Jadi cukup kita pernah masuk ke dalam foldernya sekali, itu nanti akan disimpan. Misal nih project tutorial PHP saya yang kemarin ya, kalau tidak salah namanya ada to-do-nya. Nah ya ini ada My To Do App. Kalau dilihat di home, fikri, My To Do App. Jadi enaknya pakai Zogsite ini kita nggak harus ngapalin di mana posisinya gitu, karena kalau mau ngapalin posisinya, wah itu lumayan banyak ya. Kalau kita punya banyak project, kemungkinan lupanya tinggi gitu. Jadi harus cari-cari, oh ini ada di folder mana gitu. Tapi kalau pakai Zogsite, kita ingat salah satu katanya aja yang ada di situ, nanti Zogsite yang akan handle gitu. Oke. Nah yang terakhir yang mau saya bahas itu adalah Zelich. Nah Zelich ini adalah bisa dibilang terminal multiplexer ya. Kalau zaman dulu yang terkenal itu Tmax namanya. Nah Zelich ini yang lebih baru, dan saya sendiri menurut saya ini lebih lebih mudah dipahamin untuk yang baru pakai terminal multiplexer ya. Ini saya contohin terminal multiplexer itu apa gitu. Jadi kalau saya masuk ke Zelich ini, kalau dilihat ini shortcutnya ada semua di bawah sini ya. Jadi cukup mudah. Kalau dilihat ini pane, shortcutnya Control ditambah P. Untuk tab yang ini yang atas, Control ditambah T. Terus untuk gerak antara pane sama tab ini pakai Alt, kiri kanan atas bawah gitu. Kita coba bikin tab baru. Jadi Control T, kemudian di bawah jadi ganti nih new. Saya mau buat new tab N. Nah ini sekarang saya ada di tab 2. Jadi saya bisa punya di satu terminal, saya bisa bagi-bagi nih. Jadi sekarang saya punya tab nih. Pane itu apa? Nah ini kita coba ya, Control P, new N. Nah ini kalau dilihat satu layar terminalnya ini dibagi dua ya. Ini bukan tab ya, jadi di dalam pane ini bisa banyak bagian nih. Saya coba lagi Control P N. Nah sekarang ada 3 pin. Jadi kita bisa punya banyak ini ya, kita bisa bagi-bagi layar. Nanti ini akan memudahkan kita waktu development. Kita coba di project beneran ya. Jadi ini misal ya, ini saya tutup semua dulu. Oke, saya pergi ke home. Nah kita bikin project baru. Nah, misal saya mau bikin project Laravel nanti di sini. Saya install dulu Laravel new Zelich workflow, no starter kit, pass, yes. Nah ini saya install project Laravel baru. Oke, databasenya SQLite aja. Yes. Kita lihat. Nah ini dia nginstalling dulu ya. Nah ini udah kelar nih. Kita tinggal masuk ke foldernya ya. Nah biasanya kalau saya di project baru gini, kalau pakai Zelich itu saya akan pakai sekitar
dua tab ya, satu tab untuk editor, satu tab untuk satu tab untuk JavaScript-nya, JavaScript server. Jadi sebagai contoh, kalau saya langsung buka text editor di sini, ini kalau saya mau buka yang lain kan layarnya nggak bisa nggak bisa dipakai lagi ya. Saya harus buka terminal lagi untuk menjalankan server PHP-nya gitu. Jadi saya pakai Zelich, saya hidupkan Zelich-nya. Nah sekarang kebagi ini ya. Ini tab pertama, saya pakai text editor di sini. Oke. Misal saya buka controllernya atau model user deh. Nah ini saya buka di sini. Nah kemudian saya mau jalankan server PHP-nya ya. Ini tabnya saya rename dulu ya, Ctrl T, ini rename R. Nah, saya kasih nama editor biar mudah. Kemudian tab baru lagi, Ctrl T N, kita rename lagi, ini dev server. Oke, saya jalankan PHP artisan serve. Oke, balik lagi ke tab berikutnya apa? Ini lihat di sini ada ALT sama panah. Nih, jadi ALT kiri kanan, ya saya bisa balik-balik gitu. Saya ngetik, kemudian kalau saya mau install sesuatu, saya balik lagi ke dev server. Nah, ini dev server udah jalan ya, localhost 8000 ya. Kita lihat di browsernya, localhost 8000. Nah nih, Laravelnya udah jalan nih. Nah, sebagai contoh saya mau install MariUI. Ini blade komponen untuk Laravel. Jadi kalau saya coba install ya, ini setupnya, kita tadi udah jalankan ini. Nah tinggal jalankan perintah ini ya, kita install MariUI nya. Ini kan editornya udah jalan, dev server ini lagi jalankan PHP artisan serve. Kalau saya butuh tab baru lagi, pane baru lagi, Ctrl P N, saya bagi dua layarnya, saya jalankan perintah yang tadi. Nah nih, dia install nih. Terus langkah selanjutnya saya jalankan yang ini. Nah, saya pakai bun. Oke, ini installing. Oke, udah kelar. Nah sekarang tinggal jalankan server JavaScript-nya. Nah, sekarang tadi saya pakai bun dev. Nah sekarang dua nih jalan nih, PHP-nya jalan, yang JavaScript-nya jalan. Yang PHP di 8000, yang di JavaScript-nya di 5173. Nah, kita tes. Ini saya refresh. Nah sekarang udah berubah nih, karena tadi saya pakai yang MariUI ya. Ini kalau saya tambahin komponennya, kita lihat ya. Misal docs, saya ambil contoh misal form ini ya. Ini saya copy paste aja. Balik lagi ke editor. Kalau dilihat root, dia ada view ada komponen namanya users index ya. Users index. Oke, ini ya. Ini di atas header. Sebelum table, ini coba saya paste yang ini tadi. Saya copy di halamannya MariUI tadi. Ini ya, ada xform wire submit ini. Saya simpan. Kemudian di sini harusnya udah berubah. Nah, ini formnya. Udah jalan ya. Jadi developmentnya cukup mudah ya kalau pakai Zelich ya. Servernya semua jalan di sini, kiri kanan, editor juga jalan gitu. Jadi ya, ini workflow yang biasanya saya pakai waktu development. Jadi saya nggak harus buka banyak ini ya,
Kalau di Windows biasanya saya pakai satu terminal, kemudian ditambah lagi nih, buka lagi terminal lain gitu untuk menjalankan ininya ya, servernya gitu. Kalau di sini cukup semuanya di satu terminal. Tadi saya pakai Alacrity, dibuka semua di sini, kemudian servernya di tab baru gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang yang kita bahas untuk hari ini. Nanti kedepannya nanti kita akan coba bahas lagi di video mendatang untuk bikin aplikasi sederhana pakai Laravel plus MariUI ini. Oke, saya akhiri dulu. Selamat mencoba semuanya untuk workflow ini. Siapa tahu mau dicoba-coba, nanti tinggal di search di GitHub-nya untuk command line yang tadi saya sempat bahas. Kita akhiri dulu, sampai ketemu di tutorial mendatang. Terima kasih.